Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello rekan-rekanku dan sahabat-sahabatku. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Mas Tifah, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung, Mitra Banyuresmi. Saya mengambil prodi atau jurusan PGPAUD. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang manajemen dan administrasi pendidikan. Manajemen dan administrasi adalah dua kata yang bisa memiliki arti yang sama atau berbeda. Pengertian secara luas, administrasi diartikan sama dengan manajemen dan administrator dengan manajer. Contohnya bisa di bidang pendidikan, pemerintah, rumah sakit, dan sebagainya. Manajemen dan administrasi pasti ada di bidang apapun karena hubungannya sangat erat kaitannya. Yang ke-1, administrasi pendidikan dalam arti luas adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Selanjutnya, mengatakan penataan mengandung makna mengatur, manajemen, memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi atau membina. Fungsi utama penataan administrasi adalah adanya planning, pelaksanaan, implementing, pengawasan, evaluating. Unsur pokoknya yang ke-1, adanya sekelompok manusia. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai bersama. Yang ketiga, adanya tugas fungsi yang harus dilaksanakan. Yang keempat, adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua, manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang ke-1, manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, manajemen berpaduan antara ilmu dan seni. Yang ketiga, manajemen merupakan proses yang sistematik, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya. Yang keempat, manajemen baru dapat diterapkan jika ada 2 orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi. Yang kelima, manajemen harus didasarkan dengan pembagian kerja tugas dan tanggung jawab. Yang keenam, manajemen terdiri dari beberapa fungsi. Yang ketujuh, manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen 1. Planning, mencakup pengambilan keputusan. Yang kedua, organizing, menentukan berbagai kegiatan yang penting. Yang ketiga, actuating, gerakan aksi mencakup kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan. Yang keempat, motivating. Yang kelima, staffing, menetapkan dan mempertahankan anggota pada posisi yang dibutuhkan. Yang keenam, directing, pengarahan yang diberikan kepada bawahan untuk menjadi aktif. Yang ketujuh, controlling, untuk mengevaluasi kegiatan dari penyimpangan dan diperbaiki supaya tujuan dapat dicapai. Yang kedelapan, innovating, untuk merangsang atau stimulasi kepada rekan untuk mengembangkan gagasan baru. Yang kesembilan,
Yang kesembilan, representing pelaksanaan tugas pegawai sebagai anggota resmi. Yang kesepuluh, coordinating sinkronisasi yang teratur dalam usaha individu yang berhubungan dengan jumlah waktu dan tujuan. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang kesatu, pengajaran dan kurikulum. Yang kedua, murid atau peserta didik. Yang ketiga, kepemimpinan masyarakat sekolah. Yang keempat, personil sekolah. Yang kelima, gedung. Yang keenam, angkutan. Yang ketujuh, organisasi dan struktur. Yang kedelapan, keuangan sekolah atau tata usaha. Sekian dulu dari saya. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan penyampaiannya masih kurang memuaskan. Jangan lupa di like, subscribe, kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.